Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah merupakan yang sama. Salawat dan salam semoga kita hadirkan ucap kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara hormat kasih pengampu mata kuliah seminar Bapak Damra dan Bu Yuni Astuti. Di sini saya akan membuat video seminar proposal. Di sini saya mengangkat judul hubungan kebugaran jasmani dan hasil belajar pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan siswa kelas 5 SD negeri 08 Sari Awe, Kecamatan Binulu, Kabupaten Mampang Kota. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan nama saya Ahmad Farhan dengan NIM 01086130. Baik, kita masuk kepada satu pendahuluan. Di sini saya mengangkat latar belakang saya. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan adalah salah satu bidang yang memegang peran penting untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya. Tujuan pendidikan yaitu mengembangkan sumber daya manusia mungkin secara terarah menyeluruh dan opini serta sehat jasmani dan rohani berdasarkan Pancasila. Dalam usaha pengembangan dan pembangunan di segala bidang melalui pendidikan pemerintah berupaya melalui penyelenggaraan mata pelajaran yang dimuat dalam kurikulum nasional. Hal ini sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 yaitu tentang sistem pendidikan nasional yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka menjelaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi serta peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Indikator yang digunakan untuk kemajuan satu negara merupakan pengembangan dan merupakan potensi suatu negara yang mendukung pembangunan untuk berdasarkan kutipan yang ditemukan kebugaran jasmani bentuk ketahanan fisik dan manusia dalam melakukan berbagai macam bentuk aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kebugaran jasmani sangat dibutuhkan oleh siswa untuk memperoleh ketangkapan, kesanggupan, ketahanan serta kemampuan belajar. Mata pelajaran PJOK di sekolah merupakan salah satu sarana dan prasarana bagi siswa untuk mengembangkan minatnya tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Melalui pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, siswa akan mempunyai pengetahuan tentang pentingnya kebugaran jasmani. Selain itu, dengan PJOK dapat melatih kecepatan kelincahan siswa dalam melakukan aktivitas. PJOK sangat dibutuhkan oleh setiap siswa memperoleh ketegasan kesanggupan dalam kemampuan belajar untuk lebih tinggi. Salah satu jalan memelihara atau meningkatkan kesehatan jasmani dengan cara melakukan olahraga secara teratur, aktivitas fisik sehari-hari yang bermanfaat untuk membugarkan kesehatan rohani.
Selanjutnya, identifikasi masalah yang saya ambil yaitu yang pertama, tingkat kebugaran jasmani siswa, yang kedua, aktivitas siswa, yang ketiga, hasil belajar siswa, yang keempat, latar belakang ekonomi orang tua, yang kelima, yaitu kesehatan lingkungan, sarana prasarana, dan kemampuan guru atau metode belajar guru. Selanjutnya, pementasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah saya jabarkan di atas, dan berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijabarkan dan karena keterbatasan waktu dan tenaga, maka penelitian membatasi penelitian tentang hubungan kebugaran jasmani dengan hasil PJOK. Rumusan masalah itu apakah terdapat hubungan antara kebugaran jasmani dengan hasil PJOK? Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah dijelaskan, maka penelitian ini dirumuskan dengan apakah terdapat hubungan antara kebugaran jasmani dengan hasil belajar PJOK. Jadinya tujuan dari penelitian itu untuk mengetahui hubungan antara kebugaran jasmani dengan hasil belajar PJOK siswa SDN 02 Sarilawe, Kecamatan Kabiluru, Kabupaten Bogor Kota. Manfaat dari penelitian ini itu ada beberapa manfaat. Pertama, salah satu persyaratan mempelajari gelar sarjana pendidikan olahraga di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Kedua, bagi guru untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi SDN 02 Sarilawe, Kecamatan Kabiluru dalam usaha peningkatan kebugaran jasmani siswanya. Yang ketiga yaitu bagi siswa akan dapat dijadikan motivasi untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Yang keempat, bagi kepala sekolah SD 02 Sarilawe, Kecamatan Kabiluru dalam upaya meningkatkan kebugaran jasmani siswanya. Kelima, bahan masukan dari penelitian selanjutnya yang ingin meneliti secara mendalam. Keenam, instansi terkait sebagai bahan masukan dalam peningkatan mutu pendidikan jasmani ke depannya. Yang terakhir, untuk para pembaca di perpustakaan sebagai bahan dalam bacaan pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, kajian teori. Kajian teorinya yaitu belajar. Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu perubahan, yaitu suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. Proses belajar merupakan bentuk perilaku manusia yang sangat penting dan utama bagi kelangsungan hidup manusia. Proses belajar membantu manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya agar dia dapat memperhatikan atau mempertahankan kelangsungan hidupnya. Menurut Slameto tahun 2010, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan untuk memperoleh satu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan pembelajaran adalah upaya penataan lingkungan yang memberi nuansa agar program tumbuh dan berkembang secara optimal. Menurut Purwanto tahun 2005, belajar terjadi apabila situasi atau stimulus bersama dengan isi ingatan pengaruh siswa sedemikian rupa hingga perbuatan berubah dari waktu sebelum ia mengalami situasi itu sesudah ia mengalami situasi tadi.
Selanjutnya macam-macam hasil belajar PJOK. Pertama, pemahaman konsep. Menurut Ahmad Sutomo menjelaskan bahwa pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan mengidentifikasi suatu hal yang berarti bahwa seseorang telah memahami objek tertentu, maka akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali mengenai objek tersebut. Yang kedua, keterampilan proses. Menurut Ahmad Susanto tahun 2013, keterampilan proses merupakan keterampilan yang mengarahkan kepada penggunaan keterampilan mental, fisik, dan sosial yang mendasarkan sebagai penggerak kemampuan yang lebih tinggi dalam diri siswa. Yang ketiga, sikap. Menurut Ahmad Susanto tahun 2013, sikap terdiri atas 3 komponen yang saling menunjang. Yang pertama, kognitif, afektif, dan kognitif. Komponen kognitif menyangkut sikap yang dipercayai individu, kemampuan afektif, perasaan yang menyangkut emosional, dan komponen kognitif merupakan aspek kecenderungan perilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki individu. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar PJOK menurut Slameto tahun 2013 menyatakan bahwa yang mempengaruhi hasil belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi 2 faktor. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. Sedangkan faktor eksternal yang di luar individu. Faktor internal akan dibahas menjadi 3 bagian, yaitu faktor jasmani, psikologis, dan faktor kelelahan. Faktor jasmani dibagi menjadi 2 jenis, yaitu faktor kesehatan dan cacat tubuh. Faktor kesehatan berarti individu berada dalam keadaan baik dan segenap badan serta bagian-bagian bebas dari penyakit. Sedangkan cacat tubuh merupakan satu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna mengenai tubuh atau badan. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis pertama dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, integrasi adalah kecakapan yang terdiri dari 3 jenis, yaitu kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif, mengetahui atau menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif. Yang kedua, perhatian adalah keaktifan jiwa. Keaktifan jiwa itu pun semata-mata tertuju kepada satu objek, benda, atau hal yang sekumpulan objek untuk menjamin hasil belajar yang baik. Maka siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya. Selanjutnya, minat. Minat adalah kecenderungan untuk terlibat kembali dengan objek tertentu. Artinya siswa yang tertarik dengan satu objek, maka siswa tersebut akan melibatkan diri dengan objek tersebut. Selanjutnya, bakat. Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Jika bahan belajar yang dipelajari siswa dengan bakatnya, maka hasil belajarnya lebih baik atau lebih pas, dan mereka senang belajar, dan pastilah selanjutnya individu itu lebih giat dalam belajar. Selanjutnya, motif. Dalam proses belajar haruslah diperhatikan apa yang dapat mendorong siswa agar dapat belajar dengan baik, atau padanya mempunyai motif untuk berpikir dan memusatkan perhatian, merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan atau mengajar.
Selanjutnya faktor kelelahan. Faktor kelelahan pada seseorang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani adalah dapat terlihat dengan lemah lungai tubuh dan timbul kecenderungan untuk memberikan tubuh, sedangkan kelelahan rohani yang terlihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan itu hilang. Kebugaran selanjutnya faktor kebugaran jasmani. Menurut Ade Wahyudi dan Firman 2009 menyatakan bahwa aktivitas belajar yang yang semakin hari semakin bertambah mempunyai siswa berusaha keras untuk menjalannya, maka dengan semakin keras siswa berusaha menjalani aktivitas belajar, maka diperlukan jasmani yang sehat. Dengan jasmani yang sehat, siswa tersebut lebih mudah melakukan aktivitas belajar dengan baik. Selanjutnya faktor eksternal. Menurut Slamet tahun 2013, faktor eksternal merupakan pengaruh belajar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Yang pertama, faktor keluarga. Siswa menerima pengaruh dari keluarga berupa cara orang tua mendidik, relasi atau dari anggota keluarga, dan suasana rumah tangga di keadaan ekonomi keluarganya. Selanjutnya, faktor sekolah. Yang mempengaruhi hasil belajar ini mencakup metode belajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, disiplin sekolah, pelajaran, dan waktu sekolah. Selanjutnya, faktor masyarakat. Pada faktor masyarakat ini yang berpengaruh terhadap siswa, yaitu pengaruh terjadi karena keberadaan siswa dalam masyarakat, sehingga siswa dapat dipengaruhi oleh kegiatan, diantaranya media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat yang semua mempengaruhi belajar. Selanjutnya masuk kita kepada kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan dan kesanggupan fisik seseorang untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari secara efektif dan efisien dalam waktu yang relatif lama tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti dan masih memiliki tenaga cadangan untuk melaksanakan aktivitas lainnya. Menurut Safrudin tahun 2013 menyatakan kebugaran jasmani adalah gambaran kualitas tubuh untuk melebihi standar kesehatan. Oleh karena itu, kebugaran jasmani dapat melakukan aktivitas jasmani yang melebihi dari aktivitas yang biasa dilakukan untuk kesehatan. Menurut Asa Ardiansyah tahun 2018, kebugaran jasmani merupakan keadaan tubuh yang dapat melakukan kegiatan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan berarti. Menurut Supriyadi tahun 2017, kebugaran jasmani merupakan cermin dari kemampuan fungsi sistem dalam tubuh untuk dapat mewujudkan suatu peningkatan ke kualitas hidup dalam fisiknya. Berdasarkan pendapat di atas, dan penulis di sekolah, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebugaran jasmani sangat diperlukan bagi tubuh dalam melakukan berbagai kegiatan yang berguna bagi tubuh manusia dalam hal proses belajar maupun aktivitas lainnya, serta dipengaruhi juga oleh istirahat seseorang. Di samping itu, kebugaran jasmani seseorang tersebut juga berdampak pada gaya hidup dan lingkungan seseorang tersebut serta kebiasaan seseorang dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, masuk kepada kerangka berpikir.
Berdasarkan kajian teori yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, tingkat kebugaran jasmani yang baik dapat membantu seseorang untuk menjalankan tugas sehari-hari dengan tidak menimbulkan kelelahan yang berarti. Karena semakin tinggi pula kesanggupan dan kemampuannya, maka mengingat pentingnya peranan kebugaran jasmani bagi seseorang, hal yang paling penting yaitu meningkatkan kebugaran jasmani. Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka kerangka konseptual penelitian ini adalah yaitu mendeskripsikan tentang kebugaran jasmani siswa SDN 02 Sariak Laweh, Kecamatan Kabilulu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka, yaitu kebugaran jasmani disebut dengan X, lalu hasil belajar disebut dengan Y. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Berdasarkan kajian teori dan kerangka konseptual yang telah dijabarkan tadi, maka dapat dikemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut, yaitu terdapat hubungan antara kebugaran jasmani dan dengan hasil belajar PJOK siswa kelas 5 SD 02 Sariak Laweh, Kecamatan Kabilulu, Kabupaten 50 Kota. Masuk kita kepada metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini yaitu korelasi dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiono tahun 2012, metode korelasional adalah metode yang digunakan untuk mencari hubungan antara variabel yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kebugaran jasmani dengan hasil belajar PJOK siswa kelas 5 SD 02 Sariak Laweh. Tempat dan waktu penelitian. Tempatnya dilaksanakan di lapangan SD 02 Sariak Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kecamatan 50 Kota. Waktu penelitian yaitu waktu berjalan penelitian diperkirakan pada bulan September 2023. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD 02 berjumlah 31 orang. Sesuai pendapat Sugiono 2012, populasi merupakan wilayah relasi yang terdiri atas objek mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Selanjutnya, sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diambil sebagai sumber yang dapat mewakili sejumlah populasi. Sampel menurut Sugiono adalah jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi sebagian dari populasi. Menurut Yusuf 2025, dalam penelitiannya ini hanya kelas 5 saja dengan pertimbangan siswa kelas 1, kelas 2. Selanjutnya, instrumen penelitian. Ada beberapa instrumen yang saya pakai, yaitu lari atau sprint 20 meter, baring duduk atau sit up 30 detik, lari jarak menengah 600 meter, gantung angkat tubuh, dan loncat tinggi. Sekian presentasi saya pada malam hari ini. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.